Perang Dunia Kedua terjadi membawa dampak buruk terhadap Jepang. Salah satunya yaitu peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda di Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh yang menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno dengan Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat setelah beberapa rapat. Akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak dapat mendapat pengaruh dari Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon II. Ahmad Sumarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Kembali dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 22.30 WIB. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan RI semakin dekat. Setelah disepakati proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB. Di rumah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda dan bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah didapati oleh banyak orang. Sudanco Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di rumah Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membaca naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhut dengan bantuan Sudanco Latif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Tanggal 10 November adalah hari untuk memperingati Hari Pahlawan. Hari itu di mana semua berusaha mengingat kembali, mungkin bahkan ada yang menelusuri kisah-kisah heroik para pahlawan. Kita begitu gigih mengadu nyawa dulu di zaman perang dan bahkan mungkin akan ada mengkritisi keberadaan pahlawan di mata bangsa saat ini hanya untuk satu kata, yaitu kemerdekaan. Tapi tidak, aku tidak akan mengingat kembali. Buat apa aku mengingatnya, meskipun aku juga adalah pejuang terakhir. Toh apa yang mereka perjuangkan dulu juga sekarang sedang sakit, sedangkan negaraku sendiri tidak perlu dengan para pahlawan itu. Para pejuang itu, bahkan mantan pejuang ini tidak diacuhkan sama sekali sama bangsaku yang katanya besar, dan pemimpinnya berteriak, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, meskipun itu hanya teriakan semu. Tapi bukan karena aku tidak menghargai mereka. Para pahlawanku sangat mencintai mereka lebih dari aku mencintai bangsaku sendiri.
Bangsaku ada karena mereka, bukan karena kamu. Aku hanya sedih, aku tidak bisa berbuat apapun untuk mereka. Sekedar menyenangkan hati mereka, sekedar menghibur mereka, atau bahkan sekedar untuk mengenang mereka. Aku malah sibuk dengan urusanku sendiri. Bangsaku juga sibuk dengan urusannya sendiri. Menafikan keberadaan pahlawanku, bahkan untuk mengunjungi pusara pahlawanku pun, aku dan bangsaku sering sengaja melupakannya. Padahal mereka berjuang tanpa belas kasih, ribuan dari mereka mati dalam perang dan mereka ikhlas, karena lebih baik mati daripada tidak merdeka. Mereka merelakan nyawanya untuk kita. Lantas bagaimana kita membalas jasa mereka? Apakah dengan tidur-tiduran rebahan, sambil main HP, atau dengan tidak belajar dan malas sekolah? Berabad-abad kita dijajah, itu adalah waktu yang sangat lama. Apakah kita mau dijajah lagi? Diperbudak oleh asing dengan kerja paksa. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin untuk membalas jasa-jasa mereka. Untuk saat ini aku merindu mereka yang di tahun 45 dulu telah mengorbankan begitu banyak nyawa. Mereka para pejuang, bahkan kakek dan nenek kita. Jadi sekarang aku hanya ingin berdialog kepada mereka meskipun aku sadar mereka mungkin tidak mau berdialog dengan aku. Jadi ya lebih baik aku bermonolog untuk setidaknya mendongengkan sesuatu ke mereka, sekedar menceritakan kepada mereka apa yang aku rasakan dan apa yang aku lihat, juga apa yang aku inginkan.